Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk lebih barokahnya pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita diberikan kelancaran Allah Ta'ala. Siapa ketua kelasnya? Ya, Pak Harunisa, kamu pimpin doa untuk teman-teman yang lain ya. Amin. Selanjutnya Ibu akan yang absen ya. Bagi yang namanya Ibu sebut, silakan angkat tangan dan sebut hadir. Pak Harunisa, Nurul Faiza, Ati Nur Hayati, Nur Malasari, Fahrul Ramadan, Miftahul Khairat. Alhamdulillah pada hadir semua ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit mengulas pembelajaran kita minggu lalu. Di sini siapa yang masih ingat materi yang kita bahas minggu lalu? Ya, Nisa, silahkan. Ya, betul sekali. Pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang zakat. Siapa juga yang masih ingat apa sih pengertian dari zakat itu? Ya, Runi? Betul sekali. Jadi, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Misalnya fakir miskin dan semacamnya. Itu semua dilakukan atas ketentuan syariat Islam. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang kepemilikan dalam Islam. Siapa di sini yang tahu apa sih pengertian dari kepemilikan itu sendiri? Ya, Ati? Betul sekali. Nurul Faiza? Betul. Wah, semuanya pada pintar ya. Belum aja Ibu ajarin udah mengerti semuanya. Nah, untuk jelasnya Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Jadi kepemilikan menurut bahasa artinya sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya. Sedangkan kepemilikan menurut istilah adalah sesuatu harta atau barang yang secara hukum dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan kekuasaannya kepada orang lain. Siapa yang tahu hukum asalnya harta itu milik siapa? Ya, betul sekali. Hukum asalnya harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33. Untuk Ahmad Khairan, kamu baca Quran surah An-Nur ayat 33. Semuanya dengar ya apa yang dibacakan oleh temannya. Nah, setelah kalian mendengar, kalian pasti mengetahui bahwa hukum asalnya harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ayat yang dibacakan oleh teman kalian tadi, yang artinya yaitu, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dikaruniakannya kepadamu. Quran surah An-Nur ayat 33. Jadi sudah jelas dari ayat tersebut kepemilikan harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah sayang kepada kita sehingga kita dijadikan oleh Allah, Zat yang Maha Sayang itu, sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk mengelola harta tersebut. Siapapun yang mendapatkan izin untuk mengelola harta berarti dia berhak atas harta tersebut. Sebaliknya, siapapun yang tidak mendapatkan izin untuk mengelola harta tersebut berarti dia tidak memiliki hak untuk mengelola harta tersebut. Sekalipun faktanya harta itu berada di bawah tangannya atau di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, kepemilikan akan menjadi real jika mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin berupa sebab-sebab kepemilikan, jenis-jenis kepemilikan, siapa boleh memiliki apa, dengan cara apa,
itulah yang terdapat di dalam syariat Islam. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sebab-sebab dari kepemilikan. Siapa yang tahu ada berapa sebab-sebab dari kepemilikan? Ya, Yati? Ya, betul sekali. Yang pertama yaitu ihrojul mubahat. Siapa yang tahu apa pengertian dari ihrojul mubahat? Jadi, ihrojul mubahat ini adalah harta atau barang yang belum diketahui kepemilikannya secara sah. Contohnya yaitu air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di laut, dan pohon yang berada di hutan. Terus yang kedua yaitu bil akad. Bil akad ini adalah harta atau barang yang didapat melalui jual beli atau melalui akad atau jual beli. Terus yang ketiga yaitu bil khilafiyah. Ada yang tahu apa itu bil khilafiyah? Ya, mendekati. Siapa lagi? Ya, benar. Jadi bil khilafiyah ini adalah harta yang atau barang yang didapat melalui warisan. Terus yang keempat adalah minal mamluk. Minal mamluk ini adalah harta atau barang yang didapat melalui perkembangbiakan. Contohnya yaitu ayam yang bertelur, sapi, kerbau yang mengeluarkan air yang menghasilkan air susu. Itu termasuk dari sebab-sebab kepemilikan minal mamluk. Terus materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari kepemilikan. Siapa yang tahu ada berapa jenis-jenis kepemilikan? Ya, mendekati. Masih salah? Kamu? Ya, betul sekali. Jadi jenis-jenis kepemilikan itu ada 3. Yang pertama yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu kepemilikan individu? Jadi, kepemilikan individu adalah harta yang dimiliki secara individu atau oleh individu-individu tertentu. Contohnya, siapa yang tahu? Contohnya misalnya, rumah yang kita tempati itu termasuk salah satu kepemilikan individu. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Siapa yang tahu pengertian dari kepemilikan umum? Ya, jelaskan. Betul sekali. Jadi kepemilikan umum adalah harta atau harta yang dimanfaatkan secara bersama-sama dan tidak dimiliki secara individu ataupun dimiliki oleh negara. Contohnya yaitu air. Air merupakan kepemilikan umum karena dia masih berada dalam sumbernya. Contohnya sungai, danau, air laut, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah aset atau harta yang dimiliki oleh negara. Contohnya yaitu harta garimah. Harta garimah yaitu harta hasil rampasan dari perang. Terus masih banyak lagi kepemilikan negara lainnya. Karena penjelasan Ibu sudah selesai, maka Ibu akan mengevaluasi hasil apa saja yang kalian dapatkan dari apa yang Ibu jelaskan. Mungkin dari kalian ada yang belum paham tentang materi yang Ibu ajarkan? Silahkan, boleh ditanyakan. Ada yang belum paham? Silahkan, boleh ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa kalian semua sudah paham. Ibu akan kasih waktu kepada kalian 3 menit untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu ajarkan.
Ibu tunggu 3 menit ya. Oke, waktu sudah habis. Mungkin dari kalian sudah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memilih salah satu dari kalian yang akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Putri, silahkan kamu simpulkan pembelajarannya. Semuanya dengar ya. Ya, bagus sekali Putri, penjelasannya sudah sangat jelas. Nah, dari kesimpulan yang sudah Putri jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan dalam Islam adalah suatu harta atau barang yang dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan kekuasaannya kepada orang lain. Kepemilikan dalam Islam itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab-sebab dari kepemilikan itu ada 3. Ada 4. Yang pertama yaitu irrojul mubahat, yaitu harta atau barang yang dimiliki yang tidak diketahui pemiliknya. Yang kedua yaitu bil akad, yang ketiga yaitu bil khilafiyah, dan yang keempat yaitu minal mamluk. Dan jenis-jenis dari kepemilikan itu sendiri yaitu ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Mungkin itu saja yang Ibu jelaskan. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Silahkan, ada yang ingin bertanya? Cukup. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa ketua kelasnya? Oh iya, tadi Pak Harunisa, kamu pimpin doa agar pembelajaran kita diberkati. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.